Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita saudara-saudara di HKBP Gelugur ini. Mari kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 135 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1.
hukum Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita pada hari ini yang diambil dari Tita kedua dan maksudnya. Demikianlah hukum Tuhan. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayat 4. Pengakuan dosa. Mari kita datang ke hadapan Allah, kita mengaku dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, kasihanilah kami dan lupakanlah segala kejahatan kami dan dosa yang kami perbuat. Kami sering berbuat dosa kepada Tuhan dan kepada sesama kami, dan kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 707.
Mari kita membaca firman Tuhan, yaitu sebagai epistel pendahuluan khotbah untuk kita pada minggu ini. Terambil dari Kisah Rasul-Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Kita sama-sama di ayat 20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta meliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 713. Pengakuan iman. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Warta Jemaat. Mari kita lihat dan baca warta jemaat yang sudah ada sama kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, yaitu khotbah pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 18, dimulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki ataupun anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
topik khotbah kita pada hari Minggu ini, menang melawan kuasa kegelapan. Alangkah bahagianya kalau setiap orang telah menyatakan dirinya menjadi pengikut Kristus. Alangkah bahagianya kalau setiap orang telah menyatakan dirinya menjadi orang yang beriman kepada Kristus. Karena sebutan orang Kristen, pengikut Kristus, adalah orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Kristus. Dan orang-orang yang sudah dipanggil daripada kematian kepada kehidupan. Seharusnya setiap orang yang sudah menyatakan dirinya menjadi pengikut Kristus tidak lagi akan goyah dan pelin-pelan untuk meyakini kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, pengikut Kristus sering disebut dengan orang-orang yang memeluk suatu agama atau suatu keyakinan. Kata agama berasal dari kata bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau. Berarti agama artinya tidak kacau. Saudara-saudaraku, setiap orang yang beragama, setiap orang yang berkeyakinan kepada Kristus tidak boleh kacau balau menghadapi segala sesuatu apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Karena Tuhan telah menjamin hidupnya. Situasi apapun, keadaan apapun yang sedang kita jalani, tapi kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu kuasa yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kita tidak akan perlu goyah. Kita tidak akan perlu mendua hati, bimbang menghadapi segala sesuatu. Apapun yang terjadi, yang sedang kita jalani di dalam hidup kita. Karena orang yang bimbang, orang yang mendua hatinya kepada Allah, sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari. Dan orang yang demikian jangan pernah berharap akan mendapat suatu sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupannya. Sebab firman Tuhan berkata, beriman, berkeyakinan kepada Tuhan adalah sesuatu yang pasti walaupun itu belum kita lihat. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah yang diingatkan oleh Tuhan melalui Musa kepada umatnya Israel yang akan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka sebelum mereka sampai di tanah Kanaan yang menjadi tempat tinggal mereka. Keadaan bangsa Kanaan, yaitu tempat yang menjadi tempat tinggal mereka, adalah yang berkeyakinan, beragama yang berbeda dengan mereka. Bangsa Kanaan yang masih menyembah dewa-dewa, yang percaya kepada dukun-dukun, yang masih percaya kepada peramal-peramal. Tetapi mereka setelah tiba di tanah Kanaan, mereka
harus tetap berkeyakinan kepada Tuhan Allah yang telah menyertai mereka, bahkan nenek moyang mereka, untuk sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Sebab setiap orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Allah di dalam Kristus tidak boleh lagi menjijikkan Tuhan melalui keyakinan yang mendua di dalam hidupnya. Tidak boleh lagi berpaling kepada dewa-dewa, kepada kuasa-kuasa kegelapan. Tidak boleh lagi melakukan praktek-praktek okultisme, kegelapan di tengah-tengah dunia ini. Karena mereka telah menjadi anak-anak terang yang telah dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan untuk hidup di dalam terang Kristus. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan atau sebagai milik Tuhan, mereka tidak boleh melakukan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Berkeyakinan selain Allah di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan akan berkenan kepada mereka, kepada doa-doa mereka, kalau mereka tetap berada di dalam keyakinan, tetap di dalam penyembahan kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dan tidak seperti yang dilakukan oleh bangsa Kanaan. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen pada zaman kita, keadaan kita sekarang, kita masih sering melakukan praktek-praktek kegelapan. Walaupun kita sudah menyatakan sebagai anak-anak terang, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih melakukan praktek-praktek yang menjijikkan di hadapan Tuhan, yaitu suatu perilaku kegelapan. Apa itu perilaku kegelapan? Orang Kristen pada zaman ini masih percaya ketika ziarah, masih memberi makanan di atas kuburan. Dengan tujuan, saudara-saudaraku, ada yang masih percaya bahwa makanan yang dibawa, diberikan di situ, masih diterima oleh yang sudah mati atau meninggal. Ada lagi praktek-praktek kegelapan yang masih kita lakukan walaupun kita sudah hidup di dalam terang Kristus. Kita masih percaya kepada dukun, meminta pertolongan, meminta kekuatan, meminta rezeki. Kita masih percaya kepada jimat-jimat. Kita masih memohon berkat, memohon petunjuk daripada arwah orang yang sudah mati. Dan inilah yang menjijikkan Tuhan, sehingga Tuhan meninggalkan, bahkan mengusir, meninggalkan bangsa Kanaan, karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan berjanji, di mana kita sebagai orang yang hidup di dalam
Kristus, kita tidak boleh kehidupan kita bercela, tetapi harus menjadi orang yang kudus, yang komit meyakini hidup matiku hanya di dalam Tuhan, hidup matiku hanya di dalam Kristus. Karena Tuhan berjanji, Tuhan berkata, setiap orang yang setia dan tidak tercela di hadapanku, aku akan memberkatinya sampai anak cucunya, dan aku akan menyertainya, dan aku akan memberi hidup duniawi sampai dengan hidup yang kekal, hidup abadi. Marilah kita semua sebagai anak-anak terang melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Kita harus mampu melawan segala kuasa kegelapan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah disapa oleh firman Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh kuat untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah kami sungguh-sungguh beroleh kuasa kekuatan dari Tuhan, agar kami tidak dikalahkan oleh segala kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Walaupun di sana sini orang-orang Kristen masih banyak yang percaya kepada okultisme, itu kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah kami semua jemaat Tuhan tidak boleh mendua hati, tidak boleh berkeyakinan ganda, tapi kami boleh sungguh-sungguh setia, dan hidup mati kami hanyalah untuk Tuhan saat ini dan sampai selama-lamanya, sehingga kami sungguh-sungguh mampu menang melawan segala kuasa kegelapan. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dan memberi persembahan kita yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Allah. Amin.